Ya pemirsa, Wahyudin yang menjabat sebagai Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB berhasil meraih gelar doktor dengan nilai A 81,29 dalam ujian promosi doktor ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi atau FEB Unja. Wahyudin yang menjabat sebagai Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB berhasil meraih gelar doktor dengan nilai A 81,29 dalam ujian promosi doktor ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi atau FEB Unja. Dalam ujian promosi tersebut bertindak sebagai Ketua Penguji Profesor Dr. Sofia Albin SEMSI, Sekretaris Profesor Dr. Anda Syahfardi Yaakob MBA, penguji eksternal yang merupakan Guru Besar Universitas Andalas Profesor Weridarta Taifur SEMA, promotor Profesor Dr. Haji Syamsuri Jaltad SEMA, CEO Promotor 1 Profesor Dr. Andes Haji Zulkadi MP, CEO Promotor 2 Profesor Dr. Haji Junaidi SEMSI, penguji anggota 1 Profesor Dr. Haja Hariberta SEME, dan penguji anggota 2, Dr. Haja Zulfadeti SEMSI. Diwawancarai usai ujian promosi doktor ekonomi FEB Unja, Ketua Penguji Profesor Dr. Sofia Albin SEMSI mengatakan, Promovendus meneliti tentang peran sektor pertanian terhadap peningkatan perekonomian di Provinsi Jambi. Ketua Penguji Profesor Dr. Sofia Albin SEMSI mengatakan, dengan menggunakan pendekatan IRIO. Menariknya, Promovendus membaginya per sektor. Ada sektor andalan. Peternakan sebenarnya menjadi andalan di Provinsi Jambi. Andalan dengan maksud berpengaruh signifikan terhadap perkembangan perekonomian di Provinsi Jambi. Ada juga sektor yang tertinggal, yakni hortikultura dan jasa pertanian. Inilah yang perlu dikaji lebih dalam lagi untuk Pemda dan para petani, agar pertanian di Jambi maju. Ini meneliti tentang peran sektor pertanian terhadap peningkatan perekonomian Provinsi Jambi. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, menariknya dia membaginya itu per sektor. Jadi ada sektor andalan, peternakan ternyata menjadi andalan di Provinsi Jambi. Andalan dalam maksud berpengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi Provinsi Jambi. Tapi ada juga sektor yang tertinggal, yaitu sektor hortikultura dan jasa pertanian. Nah, ya, cuman ya perlu dikaji lebih dalam lagi saran-saran implementatif untuk pemerintah daerah dan para petani sendiri agar pertanian kita ini benar-benar maju dan menjadi kontributor dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Sementara promotor Profesor Dr. Haji Syamsuri Jaltad SEMA menambahkan, khusus untuk Jambi dan terutama nasional, khusus nasional kebijakan pemerintahan merah putih adalah swasembada pangan, swasembada energi, menekan kemiskinan menjadi relevan dengan penelitian yang dilakukan Promovendus. Khusus untuk Jambi, dan terutama lagi untuk nasional, di mana nasional itu adalah kebijakan pemerintahan merah putih, itu adalah swasembada pangan, swasembada energi, sudah itu menekan kemiskinan menjadi zero, sangat relevan dengan hasil studi ini, di mana peranan pertanian terutama adalah peternakan, hortikultura, perkebunan sangat mempunyai peranan besar untuk bisa mewujudkan itu. Nah, tinggal lagi persoalannya adalah dalam jangka pendek ini hortikultura dan pangan tidak berpengaruh signifikan kepada penurunan kemiskinan. Nah, pertanyaannya kenapa? Inilah yang ke depan harusnya terjadi ekspansi lahan, kapasitas lahan ditambah, teknologi itu dinaikkan, suatu didiversifikasi pangan, jangan tergantung jagung, jangan hanya beras, ya toh, itu dikembangkan lagi, bahkan diperluas di semua kabupaten.
supaya dia menjadi signifikan pengaruhnya. Kemudian peternakan, menarik peternakan itu dominan sumbangan dari dampak ke depan, ya toh dia memang tidak basis tapi prospektif. Nah ini yang ingin kita kembangkan, artinya peternakan untuk Jambi. Nanti ke depan nggak cocok lagi, Jambi masih juga kita mendatangkan daging dari luar daerah Jambi. Hasil studi ini menunjukkan adalah kita punya potensi untuk itu, dan ini harus kita kembangkan supaya kemiskinan di Jambi turun. Suatu kita menjadi punya kekuatan dalam bidang pangan Jambi ini. Sedapat mungkin Jambi akan menjadi nanti provinsi yang cepat swasembada pangan. Ya toh. Jadi hasil studi ini sangat menarik sekali untuk dijadikan menjadi informasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan percepatan peranan daripada sektor pertanian. Jadi saya pikir itu. Terima kasih. Wahyudin mengungkapkan alasan dirinya mengangkat penelitian analisis peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Provinsi Jambi. Pendekatan analisis IRIO dan permodelan panel dinamis adalah karena sektor pertanian kontribusinya paling besar di Provinsi Jambi. Share-nya terhadap PDRB Provinsi Jambi cukup tinggi, 30,25% di tahun 2022 lalu. Memberikan dampak positif bagi Provinsi Jambi. Di samping itu, sektor pertanian menyerap tenaga kerja paling besar, 46,44% di Provinsi Jambi. Judul disertasi ini kan analisis peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Provinsi Jambi. Karena kita memang mengetahui sektor pertanian itu kontribusinya paling besar di perekonomian Provinsi Jambi. Ya terbukti dengan share-nya terhadap PDRB Provinsi Jambi itu paling tinggi, 30,25% di tahun 2022. Tentunya ini membawa dampak yang positif bagi Provinsi Jambi untuk mengangkat disertasi ini sebagai salah satu yang kita angkat dalam penelitian. Di samping itu, sektor pertanian itu menyerap tenaga kerja paling besar, 46,44% gitu di Provinsi Jambi. Jadi cukup banyak menghidupi masyarakat Jambi dalam sektor pertanian ini. Namun demikian, dari sisi kemiskinan ya, sektor pertanian itu penyumbang kemiskinan yang paling besar. Jadi orang-orang yang bekerja di sektor pertanian itu penyumbangnya sekitar 57% dari total kemiskinan itu adalah orang-orang yang sumber penghasilan utamanya dari sektor pertanian gitu. Itu yang menarik sehingga kita angkat judul ini, karena kita mau mengangkat juga, menggali juga dampak ketika kita meningkatkan sektor pertanian seperti apa bisa mengurangi kemiskinan gitu. Nah itu yang menarik yang kita angkat di sini, sehingga bagaimanapun juga ini kan masukan-masukan nantinya kepada pengambil kebijakan di daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.